Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Karena minggu depan kita sudah mau PTM ya. Jadi PTM ini memang tidak semuanya ya. Kemarin juga ada yang mungkin Anda yang dari luar Jawa jauh-jauh ngekos itu hanya berapa mata kuliah begitu, tapi tidak masalah ya untuk apa menghangatkan kembali ya pemanasan sebelum nanti semester depan mulai PTM seperti dulu lagi ya. Jadi 13, 14 plus UAS, tapi mungkin tidak semuanya ya. Seperti IMK sejauh ini juga tidak ada PTM ya, jadi IMK tetap online. RPL itu ada pertemuan, tapi yang kelasnya besar, kalau ini kelasnya nggak besar ya, jadi aman. Kalau yang kelasnya 80 orang itu bisa hanya satu kali saja datangnya ya. Kemarin ada kemungkinan seperti itu atau kemungkinannya blended itu ya, hybrid. Jadi ada yang online, ada yang offline. Ya. Kalau ada yang online, ada yang offline itu kan di kampus fasilitasnya tidak semua kelas bisa. Jadi hanya beberapa kelas yang bisa tersedia fasilitasnya ya, kamera dan lain sebagainya yang bisa untuk hybrid learning. Jadi ini masih menunggu jadwal ya, kelas mana yang datang, kelas mana yang online. Ya, jadi Anda yang masih di luar kota, di luar Jawa atau di luar negeri ya, mungkin bisa dipersiapkan. Yang paling utama ya menjaga kesehatan ya. Jadi menjaga kesehatan yang utama. Kalau Anda nggak sehat kan nggak boleh datang ya. Jadi harus sehat dulu. Kok spotlight. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Cepat mulai, cepat selesai gitu ya. Ini mungkin saya jelaskan sedikit untuk yang pertemuan kemarin itu Anda mestinya sudah mendownload ya, materinya sudah didownload, sudah dibaca mengenai interface design ya. Saya rasa kalau di kelas ini karena sebagian juga sudah ambil IMK gitu ya, jadi tidak ada kesulitan ya. Mungkin di ini saja di apa namanya, ketika Anda membaca kok beda gitu ya. Jadi perbedaan itu sudah biasa, sudah sangat sering ya. Jadi kalau kemarin Anda membaca ada berapa 3 aturan emas begitu ya. Padahal di materi kita apa namanya di bentar ini kok nggak bisa. Di materi kita yang sebelumnya itu kan ada 10 aturan emas gitu ya. Nah, ini ada 3 aturan emas. Sebentar, ini kok malah. Apakah sudah terlihat dari tempat Anda? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, baik ya. Ini kemarin sudah Anda baca-baca pastinya. Jadi di sini ada 3 aturan emas. Ini kalau Anda cermati itu kan tidak hanya 3 ini ya. Jadi setiap poin itu ada
prinsip-prinsip lagi yang dikembangkan. Jadi ini 3 aturan emas yang menempatkan pengguna sebagai pengendali, kemudian mengurangi beban memori di komputer pengguna. Ini sebenarnya tidak hanya di komputer pengguna ya, tapi juga beban memori di penggunanya, di komputer dan pada memori penggunanya. Kemudian konsisten. Nah, kalau Anda cermati 3 ini di 8 aturan emas atau di IPMs ya dan general principle itu semuanya sudah ada. Ya, dan ini di tiap poin, di tiap aturan ini ada prinsip-prinsip lain yang menjelaskan lagi ya, seperti di menempatkan pengguna sebagai pengendali ya. Ini di sini ada mendefinisikan modus interaksinya ya. Jadi dia tidak memaksa pengguna untuk melakukan aksi yang tidak diperlukan. Nah, ini sering saya berikan contoh yang ketika Anda misalnya membuat semacam pengenalan aplikasi gitu ya, di awal aplikasi itu dibuka, sebaiknya Anda memberikan tombol skip gitu ya. Jadi kalau yang mungkin pengguna masih baru ya, pengguna baru itu dia bisa membaca-baca dulu. Atau yang sudah sering menggunakan aplikasi serupa, dia bisa langsung di skip gitu. Jadi dia tidak menghendaki yang seperti itu ya silahkan di skip saja gitu. Jadi tidak memaksa harus dibaca ya, next baru finish gitu ya. Jadi di situ ada peran pengguna sebagai pengendali. Begitu juga yang biasanya ini juga sering saya sampaikan, saking seringnya disampaikan mungkin malah lupa ya. Jadi banyak saya menemui mahasiswa ini kalau masih senang mungkin ya, dia programming, diajarkan membuat penjendelaan itu ya, muncul kotak dialog, kemudian membuat tombol di kotak dialog. Jadi semua semua proses dia munculkan dengan kotak dialog. Nah, misalnya Anda simpan, data tersimpan diberi kotak dialog, kemudian oke gitu ya. Nah, ini juga perlu Anda perhatikan. Jadi tidak semuanya terus diberikan kotak dialog seperti itu. Ya, kalau sudah tersimpan mungkin bisa diberikan tanda-tanda yang lain. Ya, misalnya kalau di Siadin itu sudah input dia langsung keluar data tersimpan, dia akan hilang sendiri tulisan itu. Setelah kita melakukan aksi-aksi selanjutnya, ya dia hilang otomatis. Jadi kita nggak perlu ngeklik. Kalau misalnya saya input 40 mahasiswa, ya nanti akan ada 40 aksi yang sia-sia kan gitu ya. Jadi itu juga diperhatikan. Ya, karena kalau sudah terbiasa sedikit dikasih tombol, oke, dikasih tombol lagi, oke. Nanti jadi kebiasaan ketika Anda membangun yang besar, ya, misalnya nginput seperti itu kan nginput per label ya. Kalau sudah diinput langsung next, label berikutnya, nah itu sudah langsung otomatis data tersimpan. Saya tidak perlu ngeklik lagi. Nah, itu jadi contoh-contoh yang sederhana tapi kadang dilupakan. Ya seperti ketika Anda membuat website yang statis misalnya begitu. Tidak perlu ada penyimpanan dokumen yang rahasia, tapi Anda di situ meminta login ke penggunanya. Itu juga hal-hal seperti itu bisa dihindari ya. Karena kalau kayaknya nggak perlu itu ya. Misalnya dia harus membuat email, kemudian harus memasukkan email, harus dan seterusnya. Itu kadang pengguna ini malas ya. Jadi saya cuma mau cari info gini aja, harus ini ya, cari website yang lain kan seperti itu. Nah, akhirnya Anda tidak punya pengunjung, tidak ada viewernya, tidak ada kliknya ya dan seterusnya. Ya, kemudian ini memungkinkan pengguna ini bisa diinterupsi interaksinya atau dibatalkan
Ya, ini juga sering dibahas. Kemudian hal-hal yang bersifat teknis. Nah, ini juga yang seperti ini tuh sebenarnya sering dibahas ya, tapi mahasiswa itu kadang lupa. Ya, mungkin karena ini disampaikan di semester 4 ya. Kemudian Anda ambil RPLL disampaikan lagi di semester 5, kemudian ambil IMK di semester 6 disampaikan lagi, atau bahkan Anda sudah ambil di semester 4. Nah, ketika semester 8 Anda TA lupa. Ya, jadi ketika tampilan itu untuk pengguna yang pemula, misalnya pengguna yang tidak memerlukan, tidak perlu tahu isinya sistem begitu ya. Misalnya Anda menghitung apa, dia tidak perlu melihat bagaimana rumusnya, kemudian proses perhitungannya seperti apa. Tidak perlu diberikan terlihat dalamnya. Tidak perlu bagaimana Anda menjelaskan teknis menghitungnya itu bagaimana sih, itu tidak perlu diberikan. Ya, tapi kalau itu untuk ujian, misalnya TA untuk ujian, ya silakan ditampilkan. Itu justru memang harus ditampilkan karena sebagai pertanggungjawaban apa yang Anda kerjakan. Itu ya, jadi bisa membedakan, oh ini nanti kalau untuk usernya bentuknya seperti ini. Tapi karena ini untuk ujian, ya ini semuanya saya tampilkan, misalnya begitu. Ya, jadi pengguna itu tidak bingung, ini ongko-ongko apa, kok bisa muncul angka banyak seperti ini, kok di bawahnya baru hasil akhir. Jadi tidak membingungkan. Kemudian Anda bisa merancang juga interaksi langsung. Nah, ini kalau di apa namanya? Di IMK Anda masih ingat ada manipulasi langsung gitu ya. Jadi user itu seneng kalau dia bisa langsung ngeklik, dipindah gitu ya, misalnya drag and drop, kemudian bisa dibesarkan, dikecilkan ya, zoom in, zoom out yang langsung di situ, itu juga bisa membuat lebih nyaman. Ya. Kemudian beban memori, nah ini juga di IMK ada, dan kemarin ini masih banyak yang keliru ya. Jadi antara memori jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kan dia cepat hilang gitu ya. Kalau di manusia ya, dia mencari langsung ketemu tapi cepat hilang. Beda yang dengan jangka panjang, karena kita pengulangan itu terjadi terus. Misalnya Anda setiap hari ke kampus ya, itu sambil melamun saja sudah sampai kampus itu, karena sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya jalan yang dilewati itu. Ya, atau mungkin Anda yang SMA misalnya SMA 3 atau SMA 5 ya, di jalan Pemuda, kemudian kuliahnya di Udinus, Jalan Imam Bonjol, karena Anda 3 tahun itu naik motor selalu ke SMA, begitu kuliah ya, belum pernah ke Udinus ini, Anda lupa, bablas loh kok masuk gerbang SMA gitu ya. Nah, karena itu sudah masuk ke memori jangka panjang Anda, jadi Anda tidak perlu mengingat, tidak perlu memikirkan, tiba-tiba sudah, loh kok kesini lagi gitu ya. Nah, tapi nanti lama-lama kalau Anda sudah sering ke Udinus, terus apal jalannya. Ya, sambil melamun itu sudah belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, sudah sampai. Ya, beda dengan yang masih pertama, jalannya lewat mana ya? Oh, belok lewat sana, belok. Nah, semakin lama Anda akan semakin tahu jarak terdekat ya, jarak terdekat atau jauh tapi tidak macet, sehingga waktunya ini jadi waktu tempuh tercepat, yaitu sudah masuk jangka panjang. Itu kenapa kalau Anda terlalu lama PDKT ya, kalau nggak jadi itu move on-nya juga lama, karena sudah masuk ke memorinya ini sudah jangka panjang ya. Kalau Anda PDKT hanya sebulan terus nggak jadi, nah itu tidak terlalu nyesek ya, tidak terlalu lama untuk move on-nya seperti Anda yang PDKT sejak 1 SMP sampai kelas 3 SMA ya. Jadi itu memori jangka pendek dan jangka panjang kalau Anda melihatnya di kehidupan sehari-hari pada manusia. Ya, banyak juga yang sudah benar. Jadi Anda misalnya melihat
temennya sekilas kalau lihat wajahnya itu tahu ya, karena ini tadi ke rekognisi, dia mengenali, tapi namanya lupa karena nama ini harus mengingat. Nah, kalau teman yang sudah lama itu lihat dari belakang saja Anda sudah tahu ya, si A, si B, dan seterusnya. Ya, jadi nanti kalau kita bertemu di kelas, mungkin saya tidak tahu ya, tidak tahu ini yang siapa, karena Anda juga jarang on cam ya, kameranya selalu mati, saya selalu sendirian, on cam sendiri. Mungkin Anda kalau di jalan lihat saya tahu, itu Bu Umi, tapi saya nggak tahu ini mahasiswa saya yang kelas apa gitu ya, karena saya tidak pernah melihat wajahnya. Kadang kalau lihat wajahnya juga tahu ini mahasiswa saya di Udinus, tapi lupa yang semester mana, yang kelasnya yang mana, karena jarang berinteraksi terus gitu ya. Jadi ketemunya hanya 1 minggu sekali, itu pun yang dihadapi banyak mahasiswa, dan wajahnya juga tidak terlihat ya. Nah, kecuali kalau Anda aktif setiap hari, terlihat wajahnya, kemudian setiap hari ada interaksinya dan seterusnya, itu akan berbeda. Jadi dari kejauhan di parkiran saja lihat mahasiswa ini jalan kaki tahu ya, oh itu Mas Yoga misalnya. Jadi itu memori kita. Ya, di komputer juga ada memorinya. Ya, jadi di sini Anda mengurangi permintaan memori jangka pendek pada komputer pengguna, misalnya dengan membuat shortcut ya. Jadi mempermudah, tidak harus kalau mau simpan itu klik file, klik save, kemudian oke dan seterusnya ya, tapi disediakan shortcut. Kemudian konsisten ini juga sudah sering saya jelaskan bagaimana kita kadang merasa tersesat di sebuah tampilan. Ya. Kemudian ini model-model analisa dan perancangan antarmuka. Jadi ada model pengguna, ada model perancangan, ada model mental dan persepsi sistem, dan ada model implementasi. Ya, ini Anda kalau yang kemarin sudah membaca pasti tahu ya, mana yang model pengguna, model perancangan ya. Ini seperti Mas Naufal, kameranya on tapi nampak samping ya. Iya Bu, saya pakainya TV soalnya Bu, laptopnya gitu. agak rusak. Ya, enggak apa-apa. Nah, kendalanya ketika kita online memang kadang seperti itu ya. Oke, kemudian ini kalau Anda lihat ada model-model analisis dan perancangannya. Model pengguna ini kita sudah tahu ya, model pengguna pada IMK Anda sudah belajar tentang model pengguna, ada apa namanya, persona ya. Jadi bagaimana pengguna ini Anda buatkan model yang seolah-olah dia adalah memang pengguna. Dan pengguna ini ada macam-macam ya. Ada pengguna pemula, ada pengguna yang berpengetahuan ya, tapi dia tidak terlalu sering menggunakan sistem. Ada pengguna berpengetahuan yang sering menggunakan sistem. Nah, di sini profil ini harus diketahui oleh Anda sebagai desainer interface-nya. Sopo tuh sing arep nganggo gitu ya. Jadi seperti kita berkendara, karena kita tidak tahu siapa pengendara yang lain, ya kita harus lebih berhati-hati ya. Jadi tiwas kita misalnya ditanjakan terlalu dekat, ternyata driver di depan kita ini pemula ya. Jadi kaget langsung mesinnya mati, mundur dan seterusnya. Nah, ini juga kita harus berhati-hati kalau di jalan, jangan mengandalkan oh dia kan ada supirnya ya, ada supirnya, tapi supirnya ini benar-benar mahir, pemula atau sedengan gitu ya. Nah, jadi perlu tahu siapa penggunanya ketika Anda membuat desain interface. Ketika Anda di jalan ya Anda harus
hati-hati ya, anggap saja semuanya masih pemula, jadi Anda tidak terlalu mengandalkan kan ada sopirnya gitu ya, mosok nggak lihat. Nah, jadi berhati-hati. Ini yang pemula, Anda bisa lihat ya di situ ada pengetahuan yang hampir-hampir tidak dimiliki ya, seperti pengetahuan sintaksis maupun semantiknya. Nah, sintaksis ini dia ke mekanisme interaksinya yang perlu dilakukan gitu ya, sehingga nanti bisa lebih efektif. Apa iya Bu, ada orang yang belum tahu bagaimana cara menggunakan mouse, bagaimana menggunakan keyboard? Yuk ada ya, makanya dari situ Anda harus tahu ini siapa nanti yang mau menggunakan. Misalnya yang di pedalaman ya, komputer saja, listrik saja baru masuk 2 tahun yang lalu ya, kemudian internet baru sebulan masuk. Jadi siapa penggunanya ini harus Anda ketahui dengan baik. Atau dari sisi semantiknya, ya pemahaman dari fungsi-fungsi yang tersedia. Ini bisa jadi dia memang tidak tahu sama sekali ini untuk apa, yang ini untuk apa, kalau mau menyimpan bagaimana gitu ya. Jadi seperti dulu zaman pertama saya kuliah di prodi teknik informatika, itu saya belum punya komputer ya, saya tidak punya komputer, saya tidak punya laptop. Menggunakan komputer itu hanya di sekolah dulu ya. Itu pun seminggu sekali, ekstrakurikuler ya, sore-sore. Jadi ketika menulis itu masih bingung, A-nya di mana, B-nya di mana. Kalau mungkin sekarang Anda lulus SMA, kuliah itu sudah mengetik itu sudah 11 jari ya, sudah sangat hafal sekali ya. Tapi beda dengan kondisi yang lainnya. Jadi memang itu ada gitu ya. Jadi diketahui betul siapa nanti penggunanya. Ini fungsinya untuk apa? Ya ada F1, F2. Mungkin sekarang juga Anda masih bingung ya. F1 ini untuk apa? F2 untuk apa? F3 untuk apa? Dan seterusnya. Taunya cuma F5 kalau presentasi dan seterusnya ya. Jadi pemula ini dia belum tahu persis mengenai pengetahuan sintaksis dan semantiknya. Kemudian kalau di sini yang berpengetahuan tapi tidak sering menggunakan ya, bisa jadi memiliki pengetahuan semantik yang cukup. Tapi karena dia jarang menggunakan, maka bagaimana dia berinteraksi ini dia tidak terlalu mengerti. Ya, misalnya Anda tahu ini rem, ya, ini gas, ini kopling, ini apa klakson, ini wiper, ini apa. Tapi karena tidak sering menggunakan, kadang bingung gitu ya. Bingung ratingnya ke kiri, pasang lampu sen kiri, beloknya ke kanan itu ya. Jadi pengetahuan ini ada, tapi karena jarang menggunakan, maka masih kebingungan gitu ya. Atau yang ketiga yang sering menggunakan ini. Nah, karena sering ini, maka dia sudah masuk ke jangka panjang ya pengetahuannya itu, sehingga ya wis apal ya. Jadi Anda kalau misalnya nyetir itu kakinya itu sudah enggak, waduh kudu di kopling nih, kudu di rem nih, kudu di gas nih, misalnya gitu ya, itu sudah enggak memikirkan itu lagi, sudah otomatis ya. Jadi feelingnya ini sudah jalan sendiri. Bahkan sambil telepon ya, sambil membalas chatting ya dan seterusnya. Ya, tapi itu berbahaya karena ketika kita menggunakan gadget, maka konsentrasi kita turun sangat banyak ya. Jadi sekitar berapa persen sehingga fokusnya sangat berkurang. Itu sangat berbahaya ya. Walaupun Anda sudah sangat mahir ya, karena fokusnya berkurang, maka itu membahayakan perjalanan. Ya. Itu model pengguna. Kemudian ada model mental atau persepsi sistem. Model mental ini gambaran sistem yang ada di kepala penggunanya. Nah, ini juga ya, kadang kita punya gambarannya itu sangat fantastis gitu ya, tapi ternyata
tidak. Nah, itu nanti masuknya di model implementasi. Model implementasi ini akan menjadi baik kalau antara model mental atau persepsi sistem yang ada di kepala penggunanya ini itu ternyata sama seperti yang diimplementasikan. Ya, jadi di sini ketika model implementasi dan model mental pengguna ini sesuai, maka secara umum akan merasa nyaman penggunanya. Ya, ini dari awal memang Anda harus menjelaskan itu jujur ya, sehingga pengguna yang mengharapkan seperti apa sih nanti itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Ya, kalau saya memang seringnya kecewa karena biasanya mahasiswa presentasi saya tanya, oh ini nanti begini mas, ini nanti begini mas, oh iya bu nanti nih begini gitu. Tapi ketika sudah diimplementasikan, saya melihat sistemnya kok beda ya gitu ya. Jadi, nah kalau memang tidak sampai di situ, katakan saja ini sampai di sini bu, nanti mungkin itu untuk pengembangan lebih lanjut gitu ya, karena kan waktunya terbatas, kecuali Anda mau kuliahnya lama-lama terus sampai besar gitu ya. Makanya di awal itu selalu saya sampaikan, ingat ya, yang realistis dengan kondisinya, dengan waktu yang ada, dengan kemampuan kelompok yang ada, disesuaikan. Jangan yang begini, tapi ternyata semuanya tidak terjadi. Gitu ya. Jadi nanti ini di model implementasinya kita kok begini ya. Jadi kadang seperti itu. Bahkan ketika TA pun sering penguji ini kok ngene tok gitu ya. Karena apa? Karena ketika sebelum TA itu diuji, itu kan mahasiswa memberikan laporannya ya. Laporannya dikirim. Pengujinya sudah membaca laporannya. Begitu presentasi ditunjukkan sistemnya kok tidak seperti yang di perancangan kan gitu. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan ya, jangan sampai terlalu jauh banget lah. Jadi ceritakan apa yang Anda kerjakan. Ceritakan apa yang dikerjakan. Sehingga nanti ketika mempresentasikan laporan itu sesuai. Ini juga sama ketika nanti Anda KP ya. Semester 6 kan Anda sudah mulai mau KP. Kalau saya selalu menekankan, Mas, tulis ya, Mbak, ditulis apa yang kamu kerjakan di sana. Jadi ditulis saja yang kamu kerjakan di sana. Nanti ketika presentasi ya disampaikan sesuai dengan isinya, sesuai dengan yang dikerjakan. Kalau memang di sana itu pekerjaannya mungkin terlalu ringan ya, saya di sana hanya disuruh ngetik Bu, disuruh fotokopi ya, kemudian disuruh filing, gitu-gitu toh nggak ada ilmu-ilmu yang lain. Ya sudah, memang di sana kegiatannya seperti itu. Jadi ketika saya menguji yang Anda sampaikan itu, ya sesuai dengan yang dikerjakan di tempat KP. Gitu ya, ini yang sering terjadi ketika ujian. Ya, kemudian ini analisa dan perancangan interface. Ini kalau Anda masih ingat ya, ada model spiral. Ini ada aktivitas untuk analisa dan perancangannya. Model spiral ini dimulai dari sini ya. Kalau Anda lihat ini arahnya dari sini. Ya, ini di sisi kanan atas. Ya, mulai dari titik tengahnya ada user, ya, penggunanya, kemudian tugas dan lingkungannya, itu yang dianalisis, siapa penggunanya, tugas apa yang akan dikerjakan, dan seterusnya. Kemudian masuk ke perancangan desain, ya di sini mulai dirancang, tuh mukanya diimplementasikan dan divalidasi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, ya nanti divalidasi ke usernya. Kalau sudah sesuai ya ini sudah selesai. Kalau belum maka dia akan terjadi perulangan. Jadi untuk interface itu analisa dan perancangannya juga dia ada iterasinya, ada perulangannya, gitu ya. Ini berfokus pada profil para pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem.
masing-masing kategori kebutuhan yang dipahami lebih dalam ya untuk masing-masing penggunanya. Jadi dapat memahami perspektif dari sistemnya, perspektifnya seperti apa. Kemudian ini harus dapat mengatasi permasalahan, misalnya ada orang-orang atau pengguna akhir yang akan berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna yang dimilikinya. Ini harus bagaimana begitu ya, pekerjaannya apakah bisa terselesaikan dengan antarmuka ini. Kemudian ada isu-isu yang harus dipresentasikan sebagai bagian dari suatu antarmukanya. Kemudian lingkungan tempat pekerjaan yang akan dikerjakan ya. Jadi diusahakan jaraknya ini ya, kalau di itu ada goals-nya ya, jarak antara pengetahuan user di antarmuka yang ditampilkan dengan dunia nyata itu tidak terlalu jauh. Sehingga ketika melihat, saya biasanya manual pakainya begini gitu ya, misalnya pakai buku besar di garis-garis, kemudian ada baris, kolom, dan seterusnya. Itu ketika Anda berpindah ke komputerisasi, di situ bisa menggunakan Excel misalnya. Ya, tampilannya hampir sama. Ya, perhitungannya juga sama. Jadi tidak kaget ketika menggunakan komputer. Oh iya, sama ya. Ini di sini bisa diberi keterangan debit, yang sini kredit. Ini otomatis nanti akan terhitung dan seterusnya. Jadi lebih banyak membantu. Perancangan antarmuka, ini sasaran dari perancangan antarmuka ini pada dasarnya mendefinisikan sejumlah objek antarmuka pengguna dan aksi-aksinya atau tindakannya yang memungkinkan pengguna itu melakukan semua pekerjaan yang telah didefinisikan. Ya, jadi di awal itu kan Anda sudah punya kebutuhan apa saja ya. Bahkan di antarmuka itu juga Anda sudah menunjukkan desainnya. Ya, di SKPL ini sudah ada. Jadi tinggal nanti mulai mendesain. Dimulai dengan pembuatan prototipe yang nanti memungkinkan skenario pengguna untuk bisa dievaluasi. Ya, jadi ada validasi. Validasi ini fokusnya di kemampuan antarmuka pengguna untuk mengimplementasikan setiap pekerjaan pengguna secara benar. Ya, apakah dengan antarmuka itu pekerjaannya bisa diselesaikan dengan benar, gitu ya. Jadi tidak hanya membuat antarmuka dengan benar, tapi antarmuka ini juga membuat pekerjaan pengguna ini benar, gitu ya. Jadi semuanya benar. Yo antarmukanya yo benar. Nanti ketika diimplementasikan untuk menyelesaikan tugas-tugas penggunanya itu juga benar. Kemudian fokus yang kedua di validasi itu tingkat kemudahan penggunaan antarmuka. Nah, jadi sing gampang aja, susah-susah ya. Tadi dilihat dari siapa penggunanya. Penerimaan pengguna pada suatu antarmuka sebagai alat yang bermanfaat dalam pekerjaan mereka. Nah, ini kalau digambarkan prosesnya ya, proses evaluasi desain interface ya. Ya, dari desain yang ada, kemudian dibuat prototipenya, user ini melakukan evaluasi, kemudian dibawa ke desainernya, desainer ini mempelajari dari evaluasi yang diberikan oleh user. Kalau sudah oke, maka dia sudah dianggap selesai ya, komplit. Kalau misalnya dari evaluasi yang diberikan oleh user ini, ya, dipelajari oleh desainernya ternyata masih banyak yang dirasa kurang ya, belum sesuai dengan kebutuhannya, maka bisa dilakukan modifikasi. Ya, diberikan desain modifikasinya, kemudian dibuat di perulangan sampai dia dianggap komplit ya, dianggap sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini langkah-langkah perancangannya menggunakan informasi yang dikembangkan, definisi objek tindakan, definisikan tindakan-tindakan pengguna, ya, dan seterusnya. Nah, ini saya rasa sudah Anda pahami ya, dan itu sudah Anda lakukan di tugas yang kemarin. Jadi kalau kelas saya yang tidak ada IMK itu kemarin saya minta untuk membuat, tapi kalau yang ini sepertinya tidak saya minta membuat ya. Atau sama, disuruh membuat juga enggak kemarin? Halo? Minggu kemarin ada tugas tidak? Tidak ada ya? Seingat saya tidak ada, Bu. Tidak ada ya, coba saya cek di Kulinonya. Ya, tidak ada ya. Ya, nggak apa-apa, karena Anda sudah mengerjakan di mata kuliah lain. Kan ini, apa namanya, aplikasinya juga sama. Sebentar ya, saya tak ambil minum dulu ini. Oke, tidak ada ya. Untuk pertanyaan sudah jelas. Saya lanjutkan. Jadi ini ada tadi ada interface design, yang ini ada arsitektural design ya. Di bagian design engineering 2 minggu yang lalu itu kan ada arsitektural design, ada interface design ya. Nah, ini kita bahas yang arsitektural design. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah kelihatan ya. Ya, arsitektural design. Ini ada desain data dan nanti ada desain arsitekturalnya. Ya, data. Jadi kalau di PTI mungkin Anda masih ingat ya, apa itu data, apa itu informasi, begitu ya. Nah, desain data atau arsitektur data, di sini pembuatan model data atau informasi yang direpresentasikan pada abstraksi level tinggi. Jadi user nanti bisa melihat datanya gitu ya, ketika Anda mendesain data ini seperti apa. Ya, jadi menjadi representasi yang lebih spesifik dengan implementasinya nanti bagaimana. Ini desain data. Kemudian ada arsitektur data. Ini nanti yang memberi pengaruh besar pada perangkat lunak yang mengelolanya. Jadi ada data, kemudian ada arsitektur datanya. Nah, nanti ada struktur, ada skema
basis data dan ada rancangan detail tiap tabelnya. Ya. Kalau Anda mungkin kemarin yang di pertemuan 567 ya, yang sebelum UTS itu kan kita bahas berulang-ulang untuk yang SKPL-nya. Nah, itu nanti larinya ke sini. Jadi itu nanti Anda bisa merancang datanya itu dari ERD-nya, ya, dari ERD-nya. Misalnya kemarin ada mahasiswa dan mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah, gitu ya. Jadi ada N atau M ini many to many, ada yang 0 ke 0, enggak ya kalau 0 ke 0 ya. Jadi ada yang 1, ada 1 dan seterusnya. Yang menjadi tabel itu yang dia ada M-nya atau N-nya. Ya, yang 1-1 ini nanti dititipkan ke tabel yang lain. Ya, itu kalau relasi seperti itu. Kalau entitas nanti dia akan menjadi tabel. Nah, seperti ini karena ini many to many, ya, ada banyak mahasiswa, ada banyak mata kuliah yang diberikan, maka relasi mengambil ini dia menjadi tabel. Ya, kalau di sini misalnya 1 ke 1, ya misalnya satu kasir hanya bisa melayani 1 pembeli misalnya begitu, berarti relasinya ini tidak menjadi tabel, tapi dia kalau memiliki atribut tertentu maka akan dititipkan ke salah satu tabel yang ada. Itu ya, jadi dilihat relasinya. Karena ini kebetulan relasinya many to many, karena banyak mahasiswa yang mengambil banyak mata kuliah. Ya. Jadi mahasiswa ini boleh tidak mengambil banyak mata kuliah, boleh. Mata kuliah satu mata kuliah boleh diambil banyak mahasiswa misalnya begitu ya. Jadi ini disesuaikan nanti relasinya seperti apa. Kalau many to many jelas dia relasi ini menjadi tabel. One to many juga dia akan menjadi tabel, atau many to one itu juga akan menjadi tabel. Tapi kalau 1 ke 1, one to one itu dia tidak menjadi tabel dengan skemanya gitu ya. Ini yang menjadi apa namanya atribut ini akan menjadi tabel. Kalau di ini namanya field mungkin gitu ya, ada fieldnya per kalau masuk di ini ada labelnya ya, setiap apa namanya atribut itu, misalnya NIM, nama, alamat, ada mata kuliah, tabel mata kuliah, ada field kode kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, mungkin nanti masih ada jadwal ya, nama dosen, ruang, dan seterusnya. Nanti dosen nanti ada tabelnya sendiri, ya, tabel dosen punya NPP, ada nama dan seterusnya. Nah, masing-masing tabel kan saling terhubung. Ya, karena mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen nanti ada mengajar mata kuliah. Nah, mata kuliah ini nanti ada kode mata kuliah. Ya. Jadi mahasiswa bisa melihat mata kuliah yang dia ambil, bisa melihat jadwal dan seterusnya dari kode mata kuliahnya. Dosen juga sama, ketika mau melihat jadwalnya bisa dilihat dari kode mata kuliah. Ya, dan seterusnya. Itu desain data. Ya, basis datanya seperti itu. Ya, kalau di yang pertemuan 5 itu juga sudah ada tabel-tabel yang dibuat ya. Itu diproses berapa ya yang di DFD-nya. Ada prosesnya, proses nomor berapa, di situ kegiatannya apa, terus ada tabel apa saja. Masing-masing tabel ini memiliki field apa saja. Nah, desain ini nanti kan yang akan masuk ke coding gitu ya. Jadi desain ini bukan coding, coding juga bukan desain. Ya, desain ini nanti yang akan menjadi apa? Dasar Anda membuat coding gitu ya. Jadi Anda mendefinisikan variabel, variabelnya ada apa saja, ada NIM, ada nama, ada alamat dan seterusnya. Itu dari
sini, dari analisis dan desain yang sudah dikerjakan sebelumnya. Yaitu basis data, kemudian desain arsitekturnya. Ya, ini dari Shaw and Garland ya, di dalam bukunya Roger S. Pressman. Sejak program pertama dibagi menjadi modul, perangkat lunak telah memiliki arsitektur dan programmer bertanggung jawab terhadap interaksi antar modul dan properti global yang menyusunnya. Ya, jadi kan Anda sebagai programmernya yang menentukan ya, propertinya apa saja ini, ya secara keseluruhan apa saja yang diperlukan. Terus mau dibagi menjadi berapa modul misalnya begitu. Nanti integrasinya seperti apa. Ya, jadi sejak pertama dibagi menjadi beberapa modul, ini perangkat lunak telah memiliki arsitektur dan programmer. Nanti ya programmernya bertanggung jawab atas modul dan properti yang menyusunnya. Ya, jadi itu sudah ada di dalamnya ketika sudah mulai membagi-bagi tadi ya. Jadi nanti ini ya tadi sama, oh ini nanti ada bagian apa dan seterusnya sesuai dengan modulnya. Nah, kemudian ada level sederhana, ya, jadi keseluruhan dari bentuk struktur fisiknya ini, ya, jadi itu adalah level yang sederhana. Tapi nanti ketika diintegrasikan, ya semuanya ini sudah terintegrasi gitu. Jadi walaupun ini adalah level yang sederhana itu menurut di sini, menurut bukunya Roger, tapi pada kenyataannya arsitektur ini menggambarkan cara berbagai komponen perangkat lunak itu diintegrasikan membentuk satu kesatuan. Ya, walaupun secara fisik, struktur fisiknya perangkat lunak ini yang sederhana, modul-modul seperti itu ya, tapi kenyataannya nanti di arsitektur ini terlihat modul satu dengan modul yang lain itu diintegrasikan. Kemudian arsitektur perangkat lunak itu struktur yang terdiri atas komponen properti yang tampak dari luar dan hubungan antar komponennya. Ya, itu penjelasan definisinya. Kemudian kenapa kok penting? Karena yang pertama ini menyediakan suatu representasi yang memfasilitasi komunikasi antar seluruh stakeholder. Jadi dari arsitektur ini dia bisa merepresentasikan. Ya, oh ini arsitekturnya seperti ini, nanti akan ada berapa modul ya, kemudian propertinya apa saja dan seterusnya itu bisa dilihat dari arsitekturnya. Kemudian mendasari keputusan awal desain. Ya, jadi arsitektur ini juga mempunyai pengaruh yang kuat ya, karena sebagai dasar keputusan awal desainnya akan seperti apa. Arsitektur mendasari model mengenai sistem distrukturkan dan bagaimana komponen ini nanti akan saling bekerja sama. Ya, jadi ini kenapa arsitektur perangkat lunak ini penting untuk didesain. Nah, ini ada beberapa gaya ya, architectural style. Jadi menggambarkan kategori sistem yang di dalamnya mencakup sekumpulan komponen. Ya, ada database-nya, ada modulnya. Jadi komponen-komponen itu ada di dalamnya yang melakukan fungsi yang diperlukan oleh sistem. Ya, jadi gaya arsitektur ini menggambarkan sekumpulan komponen nanti dari fungsi-fungsi yang melakukan aktivitasnya di dalam sistem. Kemudian sekumpulan penghubung yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan seterusnya. Kemudian ada batasan yang mendefinisikan komponen, ya dapat diintegrasikan. Kemudian model semantiknya, bagaimana fungsi-fungsi itu gitu ya berjalan. Ya, ini ada beberapa gaya ya. Ya, seperti di antarmuka itu kan juga ada beberapa gaya interface ya, ragam dialog istilahnya, atau gaya antarmukanya juga ada. Arsitektur juga ada gaya arsitekturnya. Ada data center,
Ada data flow, call and return, object oriented, dan arsitektur berlayer. Nah, ini contoh arsitekturnya seperti ini. Data center ya. Jadi ada data store atau database atau file di sini yang diletakkan di tengah. Ya. Yang di sini akan diakses oleh kliennya, ya, klien softwarenya. Ya, sering diakses. Dia minta data, input, output, dan seterusnya. Ya, semua dilakukan, ya. Jadi diakses oleh komponen lain yang bisa jadi di situ mengubah, menambah, menghapus, ya, apalagi menyimpan misalnya. Ya. Jadi dia bisa dilakukan di sini. Semua melakukan bareng-bareng di senternya ini. Ini salah satu gaya arsitektur. Kemudian data flow, ya. Gaya arsitektur data flow ini bisa diterapkan ketika data masukan ditransformasikan melalui serangkaian komponen komputasi atau manipulatif menjadi data keluaran. Jadi ada masukan, kemudian ada keluaran, ya jelas masukan dan keluarannya, kemudian ada pola pipe and filter. Jadi flow ini ada semacam alirannya yang dia ini masuknya dari mana, kemudian setelah masuk ada proses apa di dalam filter ini, ya, dan seterusnya. Nah, pola pipe and filter ini memiliki serangkaian komponen yang disebut dengan filter dan dihubungkan dengan pipe, ya, pipa yang mengirimkan data antar komponen. Jika data mengalir dalam satu aliran transformasi itu disebut batch sequential. Ya, struktur ini menerima data dan menjalankan serangkaian komponen berurutan untuk merubahnya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi, tiap filter ini bekerja independen ya dengan data yang masuk. Kemudian menghasilkan data keluaran untuk filter berikutnya. Jadi, ini ada masukan, kemudian alirannya di sini, ya. Istilah ada pipa-pipanya di sini mengalirkan data, kemudian di dalam filter ini ada serangkaian aktivitas, ya, kemudian keluar lagi ke filter selanjutnya dan sampai dia menjadi output yang diharapkan. Ya. Ini tadi ada batch sequence style. Ya, jadi di sini misalnya ada klien dengan klien, di situ ada request ya, ada request, kemudian dia mendapatkan objeknya, misalnya ini dari database-nya, kemudian di-convert, kemudian ditampilkan ke klien. Ini yang batch sequence ya, jadi ini tadi satu aliran informasi. Kalau di sini ada yang pipe and filter style, ya di sini ada filter-filternya. Jadi ada aliran di sini yang dia masuk ke filter, ya input ke sini, kemudian jika ada permintaan maka divalidasi nih permintaannya. Oke, dilanjutkan ya ke filternya, kemudian ke pipanya, ya, dan seterusnya. Jadi ini filternya, ini ada database-nya, get object ini dari database ya, nanti masuk di dalam filter, dilanjutkan ke filter berikutnya sampai ke display-nya. Ya, ini gaya arsitektur yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ada call and return. Di sini memungkinkan struktur program itu agar mudah dimodifikasi dan mudah kalau ada perubahan. Di sini ada dua jenis, ada main program ya, yang di dalamnya juga ada subprogramnya, dan yang kedua ada remote procedure call arsitektur. Yang pertama di sini ada main program, ada subprogram. Ini struktur program yang klasik ya, jadi membagi fungsi dalam hierarki kontrol di mana ada main programnya, kemudian memanggil sejumlah komponen program.
ya, dan dia juga bisa memanggil komponen lainnya. Kemudian ada yang kedua, jenis yang kedua dari call and return ini ada remote procedural call arsitektur. Jadi komponen dari program utama atau subprogram ini didistribusikan di beberapa komputer pada suatu jaringan. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada main programnya, kemudian dibagi ke beberapa sub ya, dan seterusnya. Oke, kemudian ini yang kelima, ada arsitektur OO, ya, object oriented. Di sini komponen dari sistem mengenkapsulasi data dan operasi. Jadi dibungkus gitu ya. Komponennya ini dibungkus, data dan operasinya dibungkus, yang harus diterapkan untuk memanipulasi data. Salah satu karakteristik object oriented itu ada membungkus ini, melakukan pembungkusan ya. Kemudian ada komunikasi. Ada komunikasi dan koordinasi antara komponen yang dilakukan melalui message passing-nya. Jadi dia bisa secara paralel ya. Jadi ini bersama-sama ini ada apa namanya? Display di sini, ada request di sini, dia bisa melanjutkan ada request yang lainnya dan seterusnya. Itu object oriented. Jadi sudah ada masing-masing ini bisa ya, bisa tidak terlihat karena ada pembungkusan tadi, bisa juga menggunakan fungsi-fungsi dari kelas yang sama ya, karena ada karakteristik pewarisan ya. Kemudian ada apa lagi? Selain pewarisan ada apa? Polimorfisme ya. Jadi bentuknya sama, dia bisa berbeda-beda juga. Nah, ini contoh arsitektur pada object oriented. Dan yang terakhir di layer. Jadi arsitektur ini berlayer. Ya, di sini ada core layernya, kemudian ada utility, kemudian ada aplikasi dan user interface layer. Nah, user interface itu ada di bagian luar, jelas ya, karena ini kan yang langsung nampak ke penggunanya. Nah, jadi sejumlah layer ini didefinisikan dalam level abstraksi yang berbeda. Layer teratas terkait dengan antarmukanya, hingga yang paling dalam ini berhubungan dengan mesinnya, intinya ya, core-nya. Core-nya apa? Kemudian di utility interface-nya. Nah, ini contoh beberapa arsitektur gayanya, arsitektur style ya, gaya arsitektur. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi ada gaya antarmuka atau ragam dialog, ada gaya arsitekturnya juga dan seterusnya. Ya, jadi yang kita lakukan ini sudah berurutan ya, sudah baik ya. Jadi Anda sudah melakukan analisis di awal itu, Anda sudah mendeskripsikan untuk perangkat lunak apa yang akan dikerjakan, Anda mendefinisikan, mendeskripsikan seperti apa. Nah, ketika di deskripsi itu kan kita, misalnya saya sebagai pengguna akhir, saya sudah memiliki apa persepsi gitu ya terhadap nanti di akhirnya akan seperti apa aplikasi ini atau perangkat lunak ini akan seperti apa. Itu di deskripsi sudah Anda jelaskan. Kemudian setelah Anda mendeskripsikan, Anda mencari kebutuhan-kebutuhan dari usernya. Tugas apa yang harus bisa diselesaikan. Maka perlu fungsi-fungsi apa saja di dalam perangkat lunak itu. Ya, Anda sudah menjelaskan perangkat lunaknya seperti apa, nanti ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non-fungsional ya, terkait dengan user maupun yang terkait dengan sistemnya. Anda juga sudah mencari tahu siapa usernya, Anda sudah mendeskripsikan user saya itu nanti A, B, C, dan seterusnya. Ya, sebenarnya di SKPL itu sudah
komplit, Anda sudah mengerjakan semuanya sampai ke konteks diagram. Ya, Anda sudah mulai menganalisis di konteks diagram. Kemudian di DFD-nya. DFD ini nanti yang nanti akan kalau di desain itu masuk ke antarmuka juga ya. Karena di DFD kan Anda ada proses 1, proses 2, dan seterusnya. Nah, proses-prosesnya sudah ada, kemudian Anda membuat fungsi-fungsinya, itu juga nanti terkait dengan antarmukanya. Jadi semua itu berkaitan, tidak sendiri-sendiri ya. Makanya dari awal jangan berubah-berubah. Kalau berubah-berubah nanti bingung. Tadi sudah ada yang menanyakan, Bu, ini nanti hasil akhirnya harus jadi, Bu. Ya, ya sebaiknya begitu. Karena kan Anda sudah merancang dari awal, kemudian sekarang Anda sudah mulai tahu arsitekturnya seperti apa. Ya, misalnya dibagi ada main menu, kemudian ada di dalamnya ada sub-subnya dan seterusnya. Itu juga sudah terlihat. Ya. Kemudian interface-nya bagaimana, itu juga sudah ada. Jadi ini sudah terangkai semua. Ya, terangkai semua, nanti tinggal dilakukan testing. Ya, ini kan desainnya sudah ada, berarti Anda langsung bisa masuk ke programming. Nah, kalau misalnya programnya sudah selesai, Bu. Kalau sudah selesai, berarti nanti dicek lagi gitu ya. Dicek lagi apakah sudah sesuai dengan deskripsi sebelumnya. Apakah yang Anda kerjakan sekarang ini sudah dengan temannya ini sudah fix gitu ya. Kadang kan kalau program yang sudah jadi gitu mungkin Anda dulu membuatnya sendirian. Ya, kadang temannya mungkin merasa ada yang kurang dan seterusnya. Itu bisa ditambahkan. Ya, jadi untuk hasil akhirnya ya harusnya Anda bisa menampilkan aplikasinya. Misalnya ya tidak perlu sampai jauh misalnya ke pembayaran gitu ya, Anda yang membuat website untuk jual beli. Ya di situ cukuplah misalnya Anda berbelanja, kalau check out itu sudah muncul total yang harus dibayar gitu ya. Kalau sudah dibayar itu nanti bisa muncul apanya, misalnya nanti bisa lari ke pengiriman gitu ya. Walaupun kita tidak sampai ke situ sebenarnya, tapi di sistem itu sudah terlihat, ini transaksinya sudah selesai, ini sudah di pengiriman, misalnya seperti itu. Ya, jadi apa yang sudah direncanakan di awal ya diselesaikan. Apalagi minggu depan kita sudah PTM, ya akan lebih mudah lagi kita untuk berkomunikasi mengenai tugas yang sudah Anda kerjakan. Jadi minggu depan misalnya Anda sudah siap membawa laptop, mau presentasi, boleh ya. Atau Anda mau di print saja lah Bu, biar nanti jelas itu. Karena laptop saya misalnya masih ada masalah, tidak mungkin saya ke kampus pakai PC gitu ya. Jadi ya silakan. Yang penting ketika nanti kita bertemu, itu kita bisa diskusi bareng-bareng. Gitu ya. Jadi ini saya usahakan nanti, karena ini harusnya kan sudah pertemuan 12, tapi masih ada kurang 1 ya. Ini baru di desain arsitektur, masih ada 1 slide untuk itu ya, pengujian, testing ya, untuk testing. Nanti kalau tidak sempat untuk bertemu secara langsung begini, ya nanti saya bikin video saya presentasi begini ya, nanti Anda bisa melihatnya. Ya, nanti setelah Anda lihat, ketika kita bertemu, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Karena memang sulit ya kalau bertanya di WA itu, menjawabnya juga harus ngetik itu dan seterusnya. Ya. Kalau pakai suara, nanti Anda mendengarkan suara, nanti suara lagi, ya mending telepon sekalian ya. Seperti itu. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Permisi Bu, saya izin bertanya Bu. Iya, silakan Mas Naufal.
Untuk kita UAS itu mulai dari desain engineering sampai mana ya, Bu? Untuk UASnya setelah ini ya, setelah UTS sampai besok di testing. Tapi ya tidak menutup kemungkinan yang Anda untuk analisisnya itu masuk juga. Karena itu kan satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi masa ditinggalkan itu kan tidak. Ya, nanti untuk teknisnya ujiannya seperti apa nanti menyusul ya. Karena sudah di kampus ujiannya sudah offline. Jadi sudah pakai kertas ya. Sudah pakai kertas akan lebih mudah untuk saya ngoreksi dan ngorek-ngorek gitu. Banyak yang tanya, Bu, ini salahnya di mana gitu ya. Karena untuk nulis semua di Kulino itu juga butuh waktu ya. Dari misalnya Anda 40 mahasiswa, itu juga sudah lumayan. Dituliskan satu-satu itu ya. Ya harapan saya berikan nilai poin Anda melihat ini kan maksimalnya 20, kok nilai saya hanya 15. Salahnya apa? Harapan saya itu Anda bisa melihat kembali di teori itu ya. Melihat pertanyaan, kemudian melihat teori, melihat jawaban Anda. Kira-kira nilai segitu itu sudah layak atau belum begitu ya. Jadi harapan saya seperti itu. Semoga bisa lebih belajar lagi gitu ya. Jadi belajar lagi kok nilainya kurang, apanya yang kurang. Jadi belajar lagi tidak sekedar kok bisa ya Bu nilai saya 90 gitu ya. Anda malah heran sendiri dengan nilai Anda ya. Ya saya nggak tahu Anda ngerjakannya bagaimana kok Anda malah heran dengan nilainya sendiri. Kok bisa saya nilainya 100 misalnya begitu. Ya, jadi dicek nanti untuk jadwalnya ya. Jadwalnya nanti bisa Anda cek di Syadin, tapi sepertinya belum keluar jadwalnya karena jadwal untuk dosennya juga belum ada. Jadi tidak semua ya, walaupun di edaran itu 100% seperti itu. Karena untuk TI itu kan luar biasa. Kelas paralelnya aja sampai 20 ya, 20 kelas itu mata kuliah yang sama sampai 20 kelas. Kalau prodi lain kan tidak sebanyak itu. Jadi mungkin kalau Anda lihat ada temannya di fakultas lain, semuanya benar-benar 100% ya. Kalau di Fasilkom mungkin tidak seluruhnya 100%. Ya, jadi kalau yang saya intip ya, saya sudah mengintip sedikit, itu RPL offline. Tapi kalau IMK online ya, jadi tidak semuanya. Kalau ini satu kelas 30 berapa ya, 37 atau 38 itu bisa masuk semua. Tapi kalau kelas RPL saya yang mahasiswanya 80 itu nanti prosesnya seperti apa. Kemarin ada 2 pilihan ya, jadi bisa yang separuh online, separuh di kampus, atau gantian. Jadi yang kelompok ini pas pertemuan 13 datang, nanti kelompok yang kedua datangnya pas pertemuan 14. Itu ya. Jadi ya sama saja ya, separuh-separuh juga, tapi beda yang datang gitu. Bumi, Ya, saya izin bertanya Bu, tapi mengenai UTS yang kemarin boleh Bu? ya silakan gimana? Jadi kan ada salah satu soal yang mengenai layer quality focus Bu. Nah, di situ saya dapat komentar pada pengembangan kualitas aplikasi Anda, tapi di soalnya tidak ada disuruh berdasarkan aplikasi kita, Bu, implementasinya dan jenisnya itu. Gimana? Adanya itu ini, saya agak lupa ya, coba sebentar. Jadi soalnya itu dari apa yang sudah Anda kerjakan. Gitu. Jadi, coba saya lihat ya. Yang berdasarkan sudah kita kerjakan ada di soal yang lain, Bu. Itu udah benar. Kalau untuk quality focus tidak ada itunya.
Coba saya lihat sebentar. Soalnya. Jelaskan apa saja yang Anda lakukan pada layer quality focus. Oh iya ya, ini harusnya jelaskan apa yang Anda lakukan pada layer quality focus. Ya. Ini nilainya 20. Berarti ini komplit ya. Jadi tapi ini banyak yang paham dengan soal ini ya. Jadi yang Anda lakukan ya berarti sudah dilakukan itu. Kalau teori kan berarti Anda belum melakukan itu ya. Jadi jelaskan apa saja yang Anda lakukan pada quality focus. Ini jawabannya siapa ini? Mas Tan. Ya, Mas Ivan Agustian. Ya. Ini nilainya 20. Ya. Jadi maksudnya seperti itu. Ya mungkin kurang ini aja ya. Dari kalimat itu kurang jelas ya. Maksudnya soal ini seperti apa. Jadi banyak yang nilainya itu hanya 15. Karena yang diambil itu, dan ini banyak jawaban yang sama ya. Jadi yang diambil membuat apa itu aplikasi pemutar musik gitu ya. Itu banyak sekali yang memberikan contohnya itu. Jadi itu nilainya hanya 15. Kalau Anda menjawabnya malah quality focus adalah apa yang dilakukan, kemudian proses adalah, kemudian melakukan apa di bagian proses sampai tools itu nilainya malah 5. Ya, padahal jawabannya itu malah komplit ya. Dari quality sampai toolsnya itu ada semua. Tapi bukan itu yang diharapkan. Jadi kalau di sini quality focus ya Anda menjelaskan quality focus saja. Ini apa saja yang Anda lakukan itu maksudnya ya sudah dilakukan. Itu. Mungkin kurang ini ya. Kalimatnya kurang greget gitu ya, kurang spesifik begitu ya. Jadi dianggapnya masih yang umum. Makanya banyak juga yang memberikan contoh itu kok contohnya sama gitu. Awalnya saya menganggap oh ini mungkin satu kelompok gitu ya. Terus loh kok ternyata banyak sekali loh. Ini berarti semuanya ini ya pokoknya dilakukan gitu. Padahal ini kan yang Anda lakukan gitu ya. Jadi kan itu tidak dilakukan kalau yang membuat apa namanya pemutar musik gitu. Nah, kali ini jelas ya. Jadi kalau Mas Ivan ini dia menentukan target pasar. Saya membuat aplikasi berbasis Android mengenai resep masakan tradisional. Nah, jadi ini sudah mengacu ke aplikasi yang dibuat oleh kelompoknya. Seperti itu. Ya, jadi soalnya kurang sedikit ya. Jadi nilainya hanya 15, harusnya 20, nilainya 15. Itu sudah saya kasih nilai yang novel berapa nilainya? 15. Iya. Iya. Jadi itu Anda kerjakan itu ya, Anda lakukan itu ya. Jadi di situ kunci pertanyaannya di situ. Dan sebenarnya setiap jawaban itu sudah ada kisi-kisinya ya. Kalau Anda jeli itu kan ada yang kolom jawabannya itu bisa panjang sekali. Ada yang kolom jawabannya pendek. Kalau kolomnya sedikit, oh berarti ini jawabannya tidak perlu banyak. Ya, kalau kolomnya banyak, kalau jawaban Anda banyak itu lebih
baik seperti itu. Ya walaupun jawabannya banyak juga tidak menjamin nilainya bagus ya, kan sesuai dengan yang diinginkan soal. Begitu Mas Naufal. Mungkin kalau kita ujiannya offline itu bisa ditanyakan ya waktu ujian ya, karena online ya sudah dengan penerimaan pemahaman masing-masing terhadap kalimat itu. Kurangnya di online seperti itu. Ya, gitu ya Mas Naufal. Ya, terima kasih. Oke, ya nanti kita ujiannya sudah offline langsung bertatap muka ya, kan bisa lebih deg-degan ya, yang nilainya 100 nanti pas offline nilainya bisa 100 dah, itu juga. Jadi ini ya. Jadi jangan membuat saya pikirnya negatif ya. Ini waktu online nilainya bagus-bagus. 90, 95, 98, 100 gitu. Tapi pas offline kok nilainya kok turun semua. Ini mungkin karena grogi ya. Capek di jalan, sampai kampus lari-lari, eskalatornya mati misalnya. Dan ruangannya di lantai 7 itu juga sangat mempengaruhi ya. Ya, jadi jaga kesehatan biar nanti semuanya bisa ke kampus waktu PTM. Oke, ada pertanyaan untuk apa ini materinya jelas ya. Teori-teori begini kan jelas, tapi nanti kalau praktek mungkin ya terus gimana ya Bu, ini bagian ininya bagaimana gitu ya, nggak apa-apa. Kalau Anda bingung itu berarti sudah mulai memikirkan. Itu orang bingung itu sudah satu langkah lebih maju daripada yang nggak ngerti apa-apa ya. Alhamdulillah sudah bingung, berarti Anda sudah mulai berpikir, sudah paham ya, lebih baik lagi. Kalau sama sekali aku yura bingung, yura ngerti, ambuh gitu ya, itu yang harus ditingkatkan ya. Ditingkatkan satu langkah menjadi bingung. Nah, nanti kalau dari bingung menjadi paham. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Absen sudah? Ya, nanti disiapkan untuk minggu depan. Anda apa saja yang sudah Anda buat, nanti Anda bisa tunjukkan ya. Pokoknya kita bertemu itu kesannya itu manis begitu ya. Anda sudah rajin, sudah membuat, sudah ditampilkan dan seterusnya. Oke? Cukup ya? Kalau sudah cukup, saya akhiri ya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf banyak kurangnya dan banyak salahnya ya. Semoga minggu depan bisa bertemu di kampus biru tercinta ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.